masih kau kan yang beli galon Masih atau saya gas bocor ditindis pakai cobe-cobe. Oh, begini padahal bisa ya? Bisa. Welcome to Mobaka-Baka Podcast. Cerita Mi. Oh, cerita Mi. Siapa yang tidak kenal Raim Laude? Kenalan dulu. Raim. Salam kenal. Rara. Ya, Iya. Rara Raim. Sabtu kita jodoh. Ya. Sombo sudah kawin. Raim Laude ya. Apa kabar Raim Laude? Ya, baik. Saya juga mau bilang terima kasih TVRI Sultra sudah mau acara pertama juga. Ih, saya pertama. Juga penentu banget loh ini Raim. Raim. Dan juga saya juga tamu pertama juga. Berasa saya seperti di mana? pulang kampung. Pulang kampung. Iya. Pernah kesini sebelumnya? Saya termasuk TV pertama yang pernah saya ini TVRI itu dan terima kasih TVRI. Wah, ini pertama ya. Tuh, oh, apa bikin apa? Ada program acara. Program apa itu? Kotawa. Kotawa Biasa Ji begitu. Oh, Kotawa. Oh, itu kontennya dia ya. Iya, jadi ketawa-ketawa gitu apa segala. Kayak sketsa begitu di studio sebelah. Oke, iya. 2000 2000 berapa? 2014 kali. 2013. Pokoknya segitulah. Sebelum Suca dong. Sebelum Suca dan pastinya pemirsa di rumah tahu dong ya kalau misalkan Raim Laude ini dia mulai up dan booming itu karena ngikuti sebuah kompetisi ya. namanya stand up comedy. Stand up comedy itu 2000 ya. Stand up comedy academy kan? 2016. Kalau tidak salah. Cuman awal-awal berkarirnya memang 2014 kalau tidak salah itu. Itu kenapa bisa? Di Apakah Kendari juga ya? Kenapa bisa? Maksudnya Sob dari pas kita syuting itu mungkin salah ya. satu konten di sini tiba-tiba mungkin ada yang lihat atau dari situ lucunya mulai muncul habis itu ikut stand up gitu. Jadi waktu sebelum program itu running? Iya. TVRI ada kreatifnya TVRI siapa namanya itu? Siapa? Kak Anto. Kak Raffi? Kak Raffi Ahmad. Terus sekarang. Farid. Mana Farid? Farid. Hari kita lagi. Oh, ya sibuk sekarang, sedang lagi sibuk. Dia kayak semacam buka audisi kayak apa itu? Semi audisi bagaimana Dik? Kita open mic dia datang di hotel. Terus dilihat ada anak stand up ini lucu berapa orang dicabut saya yang anak stand up. Sebagian juga ada komedian lokal juga, sebagian juga ada orang TVRI. Bikin program di situ dan lumayan. Satu season ada berapa episode. Nah itu pertama kali saya dapat jajan begitu. Oh, alhamdulillah dapat duit dari situ. Dapat jajan mingguan malah. Per perepisode. Bisa lah beli apa? Beli HP bisa. Beli HP bisa pada saat itu. Enggak. Baru casing. Soalnya Bisa. banyak orang banyak gitu ya. Oh, bagi-bagi tawa, os. Nah, ini Raim toh, jadi kan katanya di stand up itu booming sampai detik yang berbahagia ini. Itu awalnya ceritanya dari sini tiba-tiba ikut di sana. Itu bagaimana prosedurnya? Maksudnya siapa yang tanggung begitu? Tiketnya, tempat menginapnya kan, Bo, Jakarta, Bo. Iya, waktu itu kan berstand up comedy kan di Kendari sampai sekarang juga. Nama komunitas kita stand up Indo Kendari. Open mic di situ saya tuh rajin nongkrong sama Deborah yang nyanyi biasa. Dulu ada almarhum Cafe di sini. Oh, Cafe sudah meninggal ya? Kasihan. Udah ziarah? Belum pernah ziarah lagi. Debo yang nyanyi. Okay. Dari situ konsisten nulis. Ada audisi ikut gagal lagi ikut. Masuk. Tiba-tiba waktu disingkat sampai ke poin sekarang ini. Oke, dari situ pokoknya langsung. Terus bagaimana pengalamannya waktu pertama kali itu stand up di Jakarta itu apakah itu pengalaman pertamamu Inja Jakarta kah? Inja pesawat kali, apa? Tahun sebelumnya kan sudah pernah. Ikut juga stand up lumayan fondasinya sudah ada sebelum ada fondasinya, betul. Sebelum masuk di televisi nasional. Oh, begitu. Jadi lumayan panjang usiaku juga di kompetisi itu. Jadi memang kayak sudah dikenal sekali nih. Dan memang sepertinya ada yang bilang bahwa orang yang berhasil itu bukan cuma dia yang mahir pada satu bidang. Kuat sih, hati-hati. Yang berhasil itu bukan hanya dia yang mahir pada satu bidang, tapi adalah dia yang lebih duluan menyentuh kesalahan. Betul dan sekali. belajar. Betul, jam terbang sudah sudah suka jatuh. Iya, bukan dia paling mahir. Baby Solo Tesiloro sudah jatuh bangkit kembali akhirnya sukses gitu. Terus Raim juara berapa pernah, Sob? Juara 4.
di juara 4. kompetisi itu. Oke. 2016. Ya. Ya, terus Raim, kalau apa namanya di kompetisi itu ada tidak cerita kayak misalkan mungkin Raim sempat mungkin kalau misalnya orang daerah begitu toh. Biasa kan kita kalau dari daerah ala-ala keren di kotanya kita, pas kita pergi ke sana di Jakarta ibu kota, ih Oma kita dilihat ujung-ujung mata ada begitu. Beban prasanta begitu. Awal-awal 1-2 hari pertama tentang tata kotanya tuh. Tapi kalau misalkan mental tentang mau bersaing dengan orang Jakarta, memang dari dulu sudah fight me deh. Pokoknya ndak down. Saya selalu memang over pede memang, tapi memang di kepala aku tuh kayak apa yang di pikiranmu? Kayak langsung ndak ada apa-apanya. Kayak begitu saja. Iya betul. Bahkan di kompetisi itu sebelum berjalan kompetisi saya sudah tulis kata-kataku untuk ucapan juara 1. Ih, amazing anak percaya dirimu nak. Sudah saya ada. Begitu sepede itu. Sepede itu. Maksudnya ini terima kasih untuk orang tua Iya, pertama. terima kasih sudah tulis, sudah ada. Untuk pacarku, pacar yang mana wise sekali. Pada saat itu berapa pacarmu? Satu Ji? Satu sampai iya, sekarang. karena kan istrinya nonton. Hai istrinya Raya, sehat ya, alhamdulillah. Iya, terus apakah beda kayak itu stand up sama Suca? Iya, Sucanya kan kompetisi. Oh, Suca itu sama stand up Ji? komedi, iya sama. Kompetisi di TVRI di TV nasional. Tentang TVRI ini. Oke. Terus Raim, kan banyak yang udah tahu, terus banyak juga pasti yang bertanya-tanya begini toh. Raim toh seorang public figure gitu di Kendari. Sekarang, di mana pernah ada sekolah di mana kok sekolah Raim? Sekolah dulu. SD, SMP, SMA, kuliah di mana? Coba jelaskan. Semua Wakatobi ya. Nanti pas kuliah 2012 ke Kendari nih, hijrah merantau, ikut komunitas stand up, dapat uang jajan dari TVRI, itu yang kasih panjang karena kita berminggu-minggu itu hari. Mantap deh, ternyata. Berminggu-minggu. Nah, itu yang bikin juga kita ternyata ada banyak kegiatan selain ujung-ujungnya PNS dan lain sebagainya. Oh, ada. Alhamdulillah Ya, ada karena uang. memang dari awal memang dapat ya. Sebelum kuliah memang kita didoktrin di kampung itu untuk jadi PNS. Iya. Pokoknya bukan dibekali. Pokoknya harus kerja dalam artian dapat gaji bulanan. bulanan. Tidak ada yang salah dengan itu, bagus tidak juga ada. tapi bagus sekali malah. Masa kami FKIP ada 40 mahasiswa semua tidak mungkin semua yang jadi mungkin. guru. Saya pun FKIP kah? FKIP. Oh Saya iya. pun ada di poin berkarir sekarang sebagai wajah juga bahwa dunia tidak hanya maksudnya berkantor dan lain sebagainya. Tidak, dunia itu is not only seragaman ya. Tidak masalah. Nggak perlu pakai seragam ya, iya. Dunia berkantor saya juga pengen juga, tapi kebetulan jalannya di sini. Ini juga ada alternatif juga. Iya, it's not only, tidak mesti kayak begitu berarti ya. Iya, oke. Terus Raim apa namanya sarjana berapa tahun? Sarjana. Kalau bukan 7 tahun 8 tahun. Allahu Akbar, ini anak udah dimarahin mamamu. Tidak masalah. Enggak dimarahin di berapa? Saya waktu ke Indosiar itu 7 tahun ya, Allah Raim lama sekali. Saya 4 tahun, 4,5 tahun. Saya ditanya itu setiap saya pakai baju kampus, setiap habis mandi ditanya, sudah skripsi? Jadi kayak langsung malas mandi pre kampus. Pura-pura saja pakai handuk gini ternyata pre kampus gitu. Itu karena dimarah-marah terus. Indosiar itu tinggal skripsi saja yang belum, sudah selesai proposal malah tuh. Sampai ke kompetisi kebetulan ada fokusnya lain, tidak masalah kuliah ditinggalkan sedikit ini. Oh iya, enggak apa-apa ya. Keterusan 3 tahun ditinggalkan skripsinya. Jadi skripsi saya itu enggak masalah sampai 3 tahun, Sob. Skripsi dan penelitian, durasi penelitian paling lama kan karena 3 tahun tuh. Terus berarti dan hampir cum laude. Berarti di mana Kak? Di mana? UHO. Berarti pada saat kau sidang itu kau sudah maksudnya sudah ada profil? Sudah selesai. Sudah dari stand up? Dari stand up. Terus anda begini, pembimbing udah ada begini, fotopi dulu, habis enda aja. Harusnya saya minggu depannya ujian skripsi, tapi saya sudah ke Jakarta, jadi tertinggal. Bukan karena malas. Itu sebenarnya cum laude saya sebenarnya kalau tidak di itu ya. Betulan kok Raya? Berapa IP kata? Lupa berapa. Harusnya 4 dong ya kalau kamu laut. Tidak ada 3,9. 00 tidak ada yang segitu. Tidak ada 3,8 berarti. 3,9 lebih. Atas lah ya. Ya. Jadi karena Raim tidak bisa cum laut, guys, dia sekarang cum sungai. Enggak apa-apa ya. Kita lahir kan juga itu ya. Iya, betul. Laude. Iya, laude. Kamu laude. Tidak perlu gelarit. Betul. Oke, Raim. Terus sekarang apa namanya kehidupan setelah
menang. Jadi pada saat kan masih di sana, masih kompetisi kan. Maksudnya fokusnya pasti masih di ajang ya perlombaan lah ya. Maksudnya masih belum terlalu kepikiran, ih bagaimana di saya kalau pas pulang Kendari gitu. Nah, actually habis itu pas landing pesawat, setelah kompetisi. Pulang kampung. Kompetisi baru lagi. Sekarang ini lagi berkompetisi kita. Kompetisi apa? Cuman dulu kompetisinya lawan orang. Sekarang kompetisinya lawan diri sendiri. Lawan kita yang kemarin tuh. Rhyme set boy. Aduh. bukan. Oke, jadi maksudnya pada saat itu setelah menang jadi stand up kehidupanmu setelah itu pas pulang Kendari. Langsung apa? Masih makan nasi kuning depan kampus. Tidak angkat leher. Awal angkat sedikit. Ada. Sekarang turun ya. Ada lumayan awal. Orang sebutnya star syndrome ya. Star syndrome betul. Tidak masalah. Star syndrome itu sama bagian dari perjalanan hidup tuh. Kecil, remaja, remaja, artis, star syndrome, baru dewasa. Iya. Star syndrome baru dewasa nih. Kira alay dulu. Dan bagusnya saya pada masa-masa star syndrome itu ditemani dengan ekosistem yang bisa menegur. Bisa kakak jangan kok begitu, terlalu itu. Ada yang menegur. Lebih bagus begitu. Bagus. Karena ada orang yang saking star syndrome-nya kita pun malas tegur dia, saking ini orang apa. Saya pernah dapat orang begitu, sumpah. Tapi bukan artis. Sindrom saja. Tidak ada starnya. Nggak tahu, mungkin ada aja starnya tapi di laut, tentang laut. Terus jadinya lebih banyak jobnya sebelum Suca atau setelah Suca? Kalau masalah job-job manja ini. Memang sebelum Indosiar, sebelum kompetisi, memang kalau berkarir di Kendari sendiri lumayan dewasa misalnya secara ekonomi. Betul. Sebenarnya bisa-bisa saja. Sudah merdeka finansial ya. Kebetulan Jakarta itu memang upgrade-annya dari situ. Kemarin selalu kita bilang seolah-olah kayak kita ikan yang besar pada kolam yang kecil. Rasa-rasanya kemarin itu bahkan rajin sekali satu hari masih di Kendari sebelum kompetisi. Satu hari ada 2-3 job satu hari. Mantap ya. Akhirnya harus di-upgrade ini. Kasihan juga seniman yang lain mau juga dapat bersaing di kolam itu. Akhirnya hijrah di Jakarta dengan terpaksa juga itu sebenarnya. Paksa. Maksudnya tidak disangka-sangka, tidak di-planningkan, kebetulan masuk masuk kompetisi. Nah, di center pakai lensa yang lebih luas. Akhirnya kerjaannya jauh lebih lebih luas lagi ke Kalimantan, ke Sumatera. Sejauh ini sampai mana? Hampir semua. Paling jauh di Indonesia ini. Ujung peta. Saya pernah stand up di Malaysia, pernah stand up di tidak stand up, konteksnya di Belanda juga, konteksnya berkarya tuh kalau konteksnya. Serius? Tepuk tangan dong. Boleh. Iya, sampai ke luar negeri loh pemirsa. Luar biasa ini Rahim. Saya bangga, Bo. Konteksnya berkarya. Bangga, Sob. Ya. Dan yang menarik menjadi orang yang pergi ke suatu tempat karena dia dipanggil. Lumayan menarik ketimbang sebab semua orang bisa ke Belanda, tapi tidak semua orang diundang. ke Belanda diundang dan dihargai perjalanan. Betul sekali, mantap. Nah, terus ini ngomong-ngomong kan, kalau Jakarta banyak cewek cantik tuh, apalagi Prilly, pasti cantik tuh Prilly. Kenapa bisa kita main film sama Prilly? Kemarin film itu film itu ya. Apa namanya? Film apa judulnya? Kukira Kau Rumah. Ya, Kukira Kau Rumah. Padahal kau kios, Bo. Ternyata kos-kosan. Ternyata kos-kosan. Sama Prilly, saya kan dekatnya sama Umay Syahab. Saya Umay. Nama radio Umay. Itu Umay Syahab. Umay Syahab. Terus penyanyi KFC cilik gitu. Oh iya tahu. Saya syuting sama dia, akrab nongkrong. Kebetulan entah bagaimana ceritanya karena dia juga punya ekosistem yang bagus di keluarganya. Dia ngedirect, dia jadi sutradara. Dia yang kebetulan Umay dekat sama Prilly. Umay bikin film, ajak Prilly ajak temannya Raim. Itu filmnya Umay. Iya, nongkrong nih saya. Dewasa sekarang tuh anak. Sudah besar. Dulu kan saya ketemu dia di Kendari, dia tuh diundang acara ulang tahun anak-anak. Acara ulang tahun anak-anak tuh. Sekarang dia itu punya production house itu. Dia punya PH, dia direct series, dan itu menjadi debutnya dia film pertamanya. Dan akhirnya main sama Prilly. Iya, nongkrong aja. Mantap kok, Bro. Mantap.
Sahabat Iya, sekarang. boleh. Kita video call. Baku potong es batu udah pernah aja. Oh, bersahabat sekali. Pokoknya gimana? Gimana maksudnya perasaannya? Maksudnya Rayam pas ketemu Prilly. Mungkin biasa saja, tidak saya selalu pandang orang biasa saja, tidak ada. Bagus sekali. Kalau ada memang. presiden sekarang Biasa kita respect sebagai orang tua, bukan karena dia presiden, bukan dia. Iya. Dari dulu memang saya menanamkan diri dan ditanamkan sama dan keluarga ditanamkan juga. iya. Di bagian mana ditanam? Belakang sini. Sebab penghargaan itu adalah pemberian bukan permintaan. Betul. Kalau ada figur yang berhak kita beri penghargaan, ya tidak perlu kau minta, kita akan hargai. Betul sekali. 100. Oh, lumayan nongkrong saya sama mereka Pril, dan terlebih cerita sama Prilly, cerita. Ayo nongkrong kafe. Serius? Begitu. Muhammad, apa dia minum? Apa dia kesukaannya Prilly? Biar kayak manusia santai biasa. Manusia biasa dia, normal. Kayaknya saya rajin diajak nongkrong karena memang ini badut saja di biar ada iya, dia supaya ketawa. Ya ampun Rayam yuk. Iya. Gak ada Rayam gak rame. Memang kayaknya komedian itu memang selain dia bisa menjadi pembicara yang baik, kita juga punya kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik. Betul. Komedian itu semakin rajin dia. Iya, karena memang sumber materi kita, sumber tabungan kita itu biasa dari proses-proses pengamatan, termasuk mendengar dan lain sebagainya. Betul sekali, kenal orang. Kadang ada cerita, misalkan jangan sama dia itu jutek orangnya, Rayam itu ndak gini. Ndak bagus gitu. Tiba-tiba kita ketemu Rayamnya langsung, saya ketemu kok langsung, ndak tahu ternyata Rayam gini nice person apa segala. Jadi dan memang belum tentu yang dia bilang juga salah. Betul dia salah. Belum tentu yang dia bilang Rayam begini, bisa jadi benar. Ada mungkin beberapa emang sisi. Emang kenapa kita hanya menjadi manusia? Betul. Kenapa? Nah, mungkin kita jadi manusia yang sesuai prosedurmu begitu. Saya pun juga saya tidak entah dalam tanda kutip sombong atau bagaimana. Terkadang saya tidak. Kau pernah dibilangin sombong? Sob. Pernah? Kalau buka DM sekarang ada. Serius? Berapa orang banyak? Emang kenapa? Iya, kenapa dan sih? Saya memang tidak ada waktu untuk sibuk kepada. Tidak ada waktu memang untuk urus pembenci itu. Tidak usah ya. Rayam penyanyi juga, gengs. Lebih tepatnya kita sebut storyteller. Jadi kayak ada apa namanya? Apapun. Jadi dia menulis dulu. Menulis dulu itu tulisan dari mana? Maksudnya otak Anda dari mana? Komedian itu rata-rata mereka penulis ulung. Penulis ulung itu definisinya dia menulis tapi tidak dibukukan. Nah, itu penulis ulung. Oh, storyteller. Storyteller itu apa? Nah, kalau storyteller kemampuan kita mengabstraksikan tulisan ke bentuk apapun. Bisa ke podcast, bisa ke stand up, bisa ke konten, bisa ke lagu. Soalnya memang ada banyak bahan kita nulis, bahan keresahan kita yang terkadang platformnya tidak cukup hanya di stand up saja, tidak cukup hanya harus dibagi ke yang lain. Misal mau cerita tentang sedihnya bercinta dan lain sebagainya, mungkin ke stand up iya, tapi lebih tepat di musik nih. Mau kritik apa? Lebih tepat di konten nih, lebih tepat di puisi. Makanya akhir-akhir ini lebih senang kayaknya kita memang storyteller deh kalau dilihat payungnya di atas. Jadi makanya pantesan kalau dengar lagunya Rayam Sob itu lirik-liriknya, tuh tercipta dari mana? Pengalaman pribadi. Kalau ada satu kesamaan, kalau seniman kan bahan bakarnya kan keresahan tuh. Ya. Apa hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, ketidaknyamanan, dan bukan hanya karena seni, apa yang kita lihat rata-rata di atas ada orang yang resah dan tidak nyaman dengan kegelapan, bikin lampu. Ada yang resah, anak muda Sulawesi, resah kenapa pesawat rajin kecelakaan, udah bikin teori namanya Pak Habibie. Semua karya seni, semua termasuk ini berawal dari apa-apa yang kita tidak nyaman, apa yang kita termasuk stand up komedian, seniman juga. Kita punya ini tabungan keresahan. Kebetulan platformnya tidak bisa hanya di stand up saja. Harus dibagi-bagi, ada yang jadi lagu, ada yang jadi puisi enggak sampai aja. Puisi saya juga bikin puisi. Ada puisi. Puisi saya di TikTok itu yang paling viral 30 juta views ada. Serius? Apa judulnya tuh? Sang Badut. Iya. Pintar kau Rayam di. Tapi memang jadi stand up itu menurut menjadi stand up itu harus orang pintar kah? Atau maksudnya yang penting dah gokil? Orang peka menurutku, orang peka. Karena di mindsetku tuh maksudnya ini kayaknya pasti yang stand up orang pintar deh. Nah, mungkin udah ini.
Dan biasa orang-orang peka biasanya pintar-pintar. Oh. Nah, tapi lebih tepatnya saya lebih sebut orang Ini peka. saya peka sekarang, saya rasa di bagian sini itu kayak ada orang pintar. Angin-angin. Iya. Nah, sebab begitu. komedi itu terkadang dia itu adalah sarana kita untuk menzoom keadaan. Hal-hal yang kita lewatkan setiap saat orang lewatkan. Terkadang dengan komedi bisa kita jadikan kaca pembesar. Misal kalau kita di lampu merah. Lampu merah, kita zoom, apa yang kau zoom? Di lampu merah tuh zoom pas hijau, zoom out. harusnya kan kita pergi. Tapi orang di belakang klakson. Ini kan berlalu setiap hari. Menjekelkan stand itu. up, seniman, memotret keadaan ini kita jadikan kaca pembesar. Betul. Kenapa orang kalau lampu hijau harus klakson? Maksudnya kita mau jalan semua itu betul. kita dijabarkan. Komedian itu stand up komedian kerjanya itu. Kerjanya mencari keresahan betul. Mencari keresahan. Peka terhadap. Betul. Terus kalau lagu yang paling booming. Suasana rumah kali ya. Suasana rumah ada lagu itu sudah 3 juta kali di. Apa judulnya? Suasana rumah. Oke. Lagunya berapa sekarang? Sekarang ada 6. Lagu ke-6 Komang, lagu terakhir Komang. Itu Komang. Istriku. Oh, itu saya sempat dengar. Maksudnya saya sempat dengar, enak sekali lagu ini, begitu. Betul, karena sudah lagu ke-6 sudah di edit artikulasiku dipelajari, belajar perlahan, sudah belajar bicara rekam di mic, belajar kunci-kuncinya, intonasinya. Dan semuanya juga proses juga. Kalau lihat lagu pertama aku Cemburu, belum terlalu 2018 produksinya, tapi liriknya saya tulis 2010. Kelas 2 SMA. Oh, serius? Oh, terus itu pada saat apa bedanya 2018 sama lagu yang kita 2023? Tulisan itu mengabadikan nalar kita di tahun itu. Oke. Jadi lagu enggak, kalau misalnya masalah penampilan, masalah HD-nya atau apanya. Iya, perlahan beda awal bikin produksian lagu. Masih cari produser yang handle semuanya. Saya cuma rekam suara saja. Terus sekarang terus recordingnya di mana? Recording di awal-awal itu di Jakarta masih, tapi di studionya teman begitu. Terakhir malah saya beli alat pelan-pelan, beli semua sudah, dan sudah bisa bikin di rumah. Ya di Jakarta, tapi di Jakarta. Ya. Sudah bisa bikin produksian yang serius dari kamar sendiri, dari begitu. sendiri. Kenapa nggak bikin di Kendari? Jadi biar dekat gitu. Ininya sumber daya manusianya. Jadi kita orang Kendari ini banyak orang hebat, tapi mereka semua hijrah ke Jakarta karena kurang dipakai. Iya, kurang dipakai sih. Kurang apa? Mau dia apa, orang mau cari makan juga ya. Oh, betul. Kan biasa bahasa-bahasa atau lagu saya hampir semua. Di mana semua produksinya? Melibatkan orang Kendari semua. Bawa ke sana. Mulai dari yang rekam, yang take gitar, yang produksi, bahkan video klipnya. Berarti Raim bawa semua anak-anaknya di sana? Bukan bawa anak-anaknya, banyak anak-anak Kendari yang tinggal di sana dan kita baku tahu-tahu, kita baku rajin nongkrong. Akhirnya saya bilang, kita bikin saja. Kebetulan apartemenku lumayan luas-luas ini, rajin nongkrong saya di sini. Mau bikin video, ayo kita bikin video, mau bikin produksian musik, ayo dan semuanya bisa. Jadi kalau Raim di Kendari di apartemen siapa? Nggak ada. Ada cewek-cewekku itu. Aduh, Komang. Ada, bukan Komang ya, yang udah maksud Raim cewek-cewek gaib, soba. Nggak terlihat. Nggak, cewek betulan. Serius? Iya, saya takut deh. Omong merusak rumah tangga orang lain. Bawa Anda ya, jangan, tidak Ji, itu canda. Canda. Anak yatim cuman cantik dia, ya sudah. Pelihara saya. Anak tinggal pas ini. Anak tinggal tuh. Pasti enak tinggal. Jadi menurut Raim ini enak tinggal di Jakarta atau di Kendari? Di Kendari. Tinggalnya enaknya. Harusnya di Wakatobi ya, cuman saya rasa mungkin saya tidak. Kayaknya di Kendari sebagai seniman bisa hidup saja, cukup tapi. Cukup. Kalau karena kita bisa cari uang tapi sekaligus dekat dengan orang tua. Iya, betul. Tapi Jakarta kan itu lebih. ada kebahagiaan tersendiri kan. Maksudnya mungkin di Kendari cukup, tapi mungkin Anda bisa belum beli Citraland mungkin. Siapa aja mau beli belum itu? Bisa ya, belum. Iya, belum mungkin untuk itu. Kayaknya kalau di Jakarta rezekinya lebih, tapi iya, makanya sesekali lihat. Kayaknya Raim nih juga terlalu ini. Kayaknya Raim nih kalau di Jakarta kayak di mana-mana begitu banyak ya. Iya, dan iya kan
kolamnya luas sekali ya. Betul, luas sekali. Karena memang di sana pusat hiburannya Dan banyak. sembarang kita juga harga juga sembarang kita sebut juga makan saja. Serius? Mantap di. Kalau di Sulawesi Tenggara ini iya, Arab maklum. anunya dimulai dengan tabe ya dia. Dibuat tabe Sekali ini karena kita tidak berkeluarga panjang sekali. Tabe bisa tahu ujungnya. Oh iya, tabe sekali ini kan. Tabe. Nah, tidak masalah sebenarnya kita asal orang dari luar juga kok tabe kan juga. Masalahnya ini orang adalah dari luar begini. Orang dari luar kok kasih begitu. Kita yang pas orang lokal ketat. Kenapa celana legging? Ketat gak deh? Kita produk asli. Iya, dan betul. ironinya kita yang dari sini dipakai di luar lebih mahal daripada Setuju. Kita baru pulang dari Makassar ini jadi headliner di acaranya orang. Oh, begitu. Dan di sini saya selalu jadi openingnya artis dan selalunya memang. Saya tidak pernah ambil itu. Selalunya memang. Tidak pernah ambil kerjaannya. Okay. Buka acara ini. Saya tidak pernah ambil. Sebab di tempat lain saya biasa paling terakhir headline. Begitu. Tapi sekarang kalau sama stand up yang lain masih akrab, maksudnya masih saling chat-chatan apa? Kan sama iya. Kalau sama ini saya suka sama siapa yang lucu tuh? Abdur masih. Abdur kan kita undang kemarin. Oh, kapan? 3 bulan lalu kali ya. 4 bulan lalu. Saya sempat lihat kan udah keliling pakai angkot, naik naik aplikasi online. Bukan dia yang datang ke sini tiba-tiba, anak komunitas yang diundang. Iya. Kalau ada acara stand up di Kendari bukan dia yang bikin, kami yang bikin. Begitu. Misal ada artis stand up comedian di Kendari, ada acaranya Abdur, bukan acaranya dia, acaraku. Acaranya kami yang undang dia. Ada acaranya Raim, undang Abdur, kasihan. Deh. Kita yang bikin acara. Terus bagaimana kalau misalkan komunitas stand up ini di Kendari ini di bawah naungan sekarang, maksudnya bukan pemimpin atau apa, leader, maksudnya minimal ada yang leader gitu. Iya ada komunitas. Bukan segitu sudah lama 2013. Udah lama. Saat ini stand up sekarang ada anak-anak selalu stand up sekarang berregenerasi, selalu berganti dan ekosistem skena kita sebutnya skena komedi di Sultra lumayan nyaman untuk kita berkarir. Ada komunitas juga di Bau-Bau di Kolaka juga, jadi Sultra ini ada kurang lebih ada 3 komunitas. 3 komunitas. Yang resmi di stand up jadi Indo. bagaimana sih Ray, maksudnya kamu sebagai ibaratnya senior, meskipun mungkin kau muda terus mereka ada yang sudah lebih tua dari kau tuh. Maksudnya bagaimana caranya? Saya yang paling tua di komunitas. Kau yang paling tua. Bagaimana caranya? Maksudnya anak-anak ini para perkumpulan ini mereka maksudnya mau sukses juga, tapi dari maksudnya minta definisi sukses dulu. Maksudnya kalau tabe Karaim bagaimana Karaim? Melulu harus dari saya belajar lebih ada tidak sentuhanmu begitu? Harus disentuh karena banyak apa yang saya sudah lihat anak-anak belum tahu. Tapi saya rasa akan dapat terus jalannya. Akan ada terus saja. Jadi mungkin berbeda-beda dan mesti harus tidak harus pakai saya. Sekarang kok tidak perlu ke Jakarta untuk bisa jadi sesuatu. Kita hidup di dunia di mana kita bisa berkarya dari tempat kita lahir. Benar. Apa yang kita upload sekarang di YouTube, karyamu sudah internasional. Kan orang Amerika bisa itu. Tiba-tiba ada salah ketik. Misalkan mau ketik rain, hujan rain. Tiba-tiba Raim toh, keluar Raim Laude dan nonton nih. Tiba-tiba internasional sob. Gitu ya. Dulu kalau zamannya kita kemarin masih seksi untuk ke Jakarta dulu baru kembali. Betul. Stephen Stanley dan tahu Stephen Stanley di mana-mana. Di Kendari dia pernah sentuh kompetisi dan lain-lain. TV. Tapi orang Jakarta tahu Stephen Stanley. Oh begitu. Hal yang begitu. Kita kemarin ada TikTok Awards yang menang juara 1 orang Kolaka. Serius? Di mana itu? TikTok Awards di Jakarta. TikTokers nomor 1 di Indonesia. Orang Kolaka. Sekarang ini. Orang Kolaka. Nomor 1 di Indonesia orang Kolaka. Ifal namanya, Ifal. Ifal di mana Kombe? Ifal sini Kombe. Main-main kok bawa ke Bakanan, Be. Boleh ditunggu Mbak ya. Kontennya di depan rumah, kontennya di laut di depan rumahnya. Tidak sesusah zaman dahulu kala ya. Zaman dulu memang di zamannya kita, walaupun memang informasi cepat sekali ya. Zamannya kita memang kadang-kadang harus dulu ke Jakarta ke ibu kota, dulu, menyentuh ibu kota. Sekarang nggak mesti ya. Tidak mesti. Betul, karena sudah ada handphone, Cok. Sudah ada ada ide. Itu siapa tuh? Si Fajar Set Boy orang
Gorontalo. Iya, orang Gorontalo. Dia cuma yang penting menangis terus saja. Kupas dan bawah tidak saya hanya terus sekedar menangis, ada pula bahasa dan kata yang dia buat. Iya, betul. Kalau betul, orang lihat dia kayak ini apa orang bicara tidak nyambung. nyambung. Tidak semua orang bisa bicara tidak nyambung. Tidak semua orang. Tidak semua orang. Tidak semua orang bisa bicara tidak nyambung. Betul. Tidak semua orang pada saat menangis begini bisa mengatur kata-kata, Sob. Iya, tidak Saya semua. saja menangis tidak bisa keluar kata. Dia menangis tapi teratur, Saya pattern menangis manajemen. awal bulan tagihan banyak. Banyak Anggota cicilan. ada 4 karyawan. Banyak cicilan dia astaga. Berapa satu bulan, Pak? Iya, begitu. Oke, terus belum lagi setoran ke orang tua. Toh, pastinya lah kita ingat orang tua kalau ada toh. Jadi kalau ngomong nih orang tua, gimana keadaan Mama sekarang? Alhamdulillah dekat di Wanci dia di Wakatobi, tapi memang saya berjarak, tapi kalau ada apa-apa saya pergi ke Wanci besok Kapan juga terakhir? bisa. Kapan terakhir ke sana? Ke Mama? Kapan terakhir bulan lalu kalau rajin, saya tidak se eksklusif. Banyak orang yang kayak saya misal jalan ke mall ini, jalan kemana, saya kan rajin naik sepeda sore-sore itu, ala-ala ini, Ala-ala olahraga Go tapi green, ala-ala olahraga. Selalu saya ketemu orang, kok tidak di Jakarta, Kak? Kenapa kok tidak di Jakarta? Ini orang dia usir kita. Iya, bagaimana? kita mau di kampung. Iya. Kak, kenapa kita Pertanyaannya, diusir? kenapa harus di Jakarta? Iya, begitu? betul itu, Sob. Kenapa harus Jakarta? Kenapa harus di Jakarta? Di Kendari juga kita bisa Di Kendari berkarya, juga di bisa. Wakatobi, di seluruh Sulawesi Tenggara. Bedanya berkarya dengan bekerja, berkarya, waktu dan tempatnya kita yang pegang. Iya, betul. Kita tinggal di Kendari nih. Kemarin ada panggilan di Makassar. Tapi di Makassar, Iya, kasih sudah. pulang lagi saya. Iya, betul. Tidak, kita harus di Jakarta dulu semua, baru ke Makassar, ke Jakarta Nah, lagi. itulah bedanya ya. Kayak maksudnya 24 jam waktumu dibeli oleh sebuah perusahaan, mungkin itulah Iya, berbedanya. Jadi itulah. jadi ndak mesti harus di kota itu ya. Langsung tanya-tanya Raim, ini. Kok dijawab. Jangan terus tanya-tanya kenapa di Kendari, aku di Kendari. Iya, Karena kenapa kata? saya baru di bandara ini, masih di bandara. Kapan balik? Iya, Baru udah kapan balik? sentuhkan, Iya. baru udah sentuhkan kaki kanannya itu. Raim kok kapan? Astagfirullah, Isa kembali mi pale. Iya ya. Masalah Jadi apa? bagaimana Mama? Sehat alhamdulillah. Sehat-sehat saja. Keadaannya bagaimana sekarang? Walaupun Bapak sudah meninggal ya kemarin ya. Oh, jadi 2017. baru. Itu juga alasan saya rajin nongkrong di Kendari juga Oke. gara-gara kemarin terlalu fokus di Jakarta. Oke. Meninggal Bapak. Tidak ada pesawat langsung dari harus besoknya, sudah tiba-tiba dikubur, kita tidak lihat lagi jasadnya tuh. Aduh, itu pengalamanku juga. Iya. Lagi di Jakarta. Heeh. Jakarta kan kalau menyeberang ramai sekali. Raim Iya. lagi menyeberang di telepon bapakku meninggal. Itu lututku tuh kayak nggak ada lututku Pak, langsung lemas Iya. sekali. Jadi pada saat itu kok lagi di Jakarta. Di Jakarta, jadi balik agak sulit karena tidak ada yang tiba-tiba begitu. Kalau sekarang kalau ada apa misalkan sakit atau ada urusan apa, langsung balik saya. Bisa Langsung. juga tuh. Apa sekarang kegiatannya Mama? Di Kegiatannya ibu-ibu pada umumnya, ya janda-janda pada umumnya ya. Siapa temannya? Arisan, Arisan. pengajian, Tunggu penjual tahlilan, sayur. iya pagi-pagi. Rajin telepon anaknya, lihat-lihatan. Kalau misalkan disuruh nih kayak ada value nilai gitu. Kalau nilai sama istri otomatis ya itu kan kewajiban suami ya bersama istri. Tapi kalau nilai bersama ibu begitu seberapa ini sih? Seberapa berharganya sih nilai-nilai buat bersama Mama begitu. Jadi anak ke ibu itu adalah cinta pertama seorang anak. Betul. Nah, anak cinta terakhir seorang ibu. Cinta terakhirnya. Betul, sudah. Cinta terakhirnya. Jadi kalau dibilang bagaimana kualitas waktu dan tidak ada saya di Kendari ini bukan kita mau kejar mimpi orang tua tambah tua. Betul. Masa bodoh dengan mimpi ini nih. Betul. Kenapa ada apa dengan mimpi ini? Terus kalau kau sukses kalau kau bagaimana? Terus orang Terus tua emang sendiri. kenapa itu masalah apa? Iya betul. Tapi maksudnya sejauh ini maksudnya pernahkah Mama ada sakit terus kita terlambat? Itu kelebihannya orang tua, aku tidak pernah sakit. Alhamdulillah. Karena ya, anak-anaknya banyak yang bikin dia senang. Alhamdulillah. Ya, banyak yang bikin dia senang. Iya. Saya ini kasih tahu manajerku ini. Setiap detik hanya tolak Jakarta, setiap detik. Iya deh. Setiap detik tolak Jakarta, Demi setiap ibu. detik.
Terus saya pikir apakah Jakarta ini? Saya sudah tahlukan, saya sudah buktikan, sudah selesai, sudah hatam saya. Saya kota ada kepikiran kasih yang lain. Rara lebih Jakarta Ra. Kau Ra. Saya ada kepikiran mau berkarir di Belanda kemarin waktu di Belanda. Ada orang kedutaan bilang kalau kamu mau kuliah S2 di sini. Kayaknya saya bisa juga. Ih, mantap. Tapi untuk apa ini? Iya, untuk apa ini? Apa semua ini? Untuk apa semua ini? Misal kita mati seberapa lama namamu diingat untuk apa semua ini? Setuju ya. Nah, harusnya sukses itu adalah orang yang berani kubur mimpinya demi bersama orang yang dia sayang. Itu sukses itu. Betul. Karena kebahagiaan yang hakiki memang itu. Saya rajin kasih senang mamaku. Saya pernah ke TV, ada film, ada lagu. Rajin bikin dia senyum. Tapi wisuda kemarin, saya belum pernah lihat mamaku senyumnya setebal itu. Senang sekali. Ya, karena wisudaku bukan saya, tapi dia yang berhasil. Oke. Saya ke Indosiar, saya ke TV, saya ke film. Wah, itu kan mimpiku, bukan mimpinya siapa. Betul. Tapi doanya Tapi pas ibu. wisuda kemarin, sederhana ini kegiatan, tapi saya tidak pernah lihat senyumnya setebal ini. Betul. Dia kayak, saya berhasil didik anak segitu. Walaupun saya tidak pakai juga. Betul. Kalau mau dibilang, dibawa di Jakarta pasti bagaimana kayak itu tuh orang tua kalau kita bawa kayak astaga, padahal ternyata dia kebahagiaan sesungguhnya wisuda. Terus dia bilang mamaku apa coba? Dia bilang, "Oi, upah haji aku mau nana." Apa itu artinya? Dia bilang, "Oi, kau sudah kasih naik haji saya ini." Sama menangis. Saya juga anjir. Iya. Sedih. Dia bilang begitu. Iya Kak, saya sedihnya. "Oi, upah haji aku mau." Ini sama Rindi. Kamu sudah kasih haji saya ini. Sedihnya. Sudah kuatnya ini kalimat ini sudah. Ternyata dia orang tua muda. Memang one sisi mungkin udah bangga kok jadi orang begitu yang bisa dikenal. Tapi ternyata lebih bangga ketika kok pakai baju wisuda. Baju wisuda cuman foto saya dipajang di ruang tamu. Itu saja sudah. Sudah itu saja. Kebahagiaan seorang ibu sederhana sekali dia memang sangat sederhana. Cuman itu saja. Jadi banyak orang-orang yang selalu saya mau bahagiakan nanti, saya mau bahagiakan ibu. Bukan nanti, masa mau bahagiakan orang nanti keburu meninggal orang tuamu. Bahagiakan sekarang dengan hal-hal yang sederhana. Misal telepon, kapan coba terakhir telepon mamamu? Misal kita lagi kerja nih, kalau dia telepon mama sebelum kita angkat begini, halo mama, ya Allah. Iya betul. Ada. Mak kenapa tunggu dulu deh? Sebentar Pima deh. Atau kau bicara dengan mamamu tapi kau buka Instagram, sering itu. Sering sekali. Kenapa kau diam nak? Saya lagi cek notifikasi. Betul. Banyak orang-orang. Pas sudah meninggal, misalkan sudah meninggal mamanya, tulis status panjang. Tulis status, aku rindu ayah. Selama ini. Ayah begini. Pas ada mamanya lagi, masa pergi dulu sama temanku nah? Temanku masih dari tadi udah menunggu. Kenapa itu dia begitu? Kalau teman dia bilang lamanya kok kayak sudah panik sekali. Walaupun orang tua itu tidak mau seolah-olah mereka membebani kita. Betul. Mereka kayak saya pun rajin di desak pergi di Jakarta itu. Suka begitu. Saya bilang jangan juga kok egois. Kita juga ini butuh kamu. Begitu. Betul. Bapakku meninggal kemarin. Saya rasa kadang-kadang lumayan egois kalau masih bodoh-bodohnya kebetulan bapakku kan perokok. Ada orang perokok aktif. Dia nih perokok hardcore. Hardcore. Perokok. Ya berarti pokoknya kereta api ndak jalan kalau ada asapnya ndak jalan. Misal buka puasa Allahu Akbar. Belum baru muazzinnya udah begini. Baru kurma. Merokok dulu baru kurma. Nah, bapakku ini perokok super hyper aktif hardcore tuh. Oke. Termasuk egois dalam artian, dan saya tidak mau menjadi seperti saya sayang bapakku. Siapa yang tidak sayang bapaknya? Tapi memang belajar bisa dari manapun. Saya tidak pengen di sisi itunya kan banyak sisi bagusnya, lebih banyak. Banyak. Banyak orang tua yang selalu bilang begini, saya biasa mati besok tidak masalah sih. Masalah, sholatku aman, anak-anakku sudah sukses. Betul. Yang mereka tidak tahu, kita butuh kehadirannya itu. Iya, yang jangan mereka egois tidak dong. Tahu, kita akan rindu kalau tidak ada dia. Betul. Nah, tapi ya sudah lah,
Iya namanya. Tenang juga di sini. Insya Allah bagus di kuburan bapakku. Iya amin ya. Ini cuma sebuah anu saja keluhan anak yang kayak Pak kasihan. Harusnya tuh jaga kesehatan dulu kalau masih belajar bisa bisa dimanapun. Bisa ya. Jadi merokok, Prime. Saya 1, 2 alhamdulillah batang. tidak, Alhamdulillah. tidak. Tapi tapi vape. tapi kadang-kadang kita berada Alhamdulillah. pada posisi yang terpaksa ya sudah ada 1, 2 tapi saya tidak Anda merokok. Jangan merokok Sen. Mm. Karena dilarang nggak boleh. menyakiti diri sendiri. Merusak jantung. Iya, Kalau jantung dia bisa bicara tuh. Bahkan kita mandi saja itu pahala karena kita sayang ke diri kita. Betul. Irayam sebentar bulan puasa nah. Isi Anda. Jamaah. Itulah kenapa orang yang tidak rajin tidak mandi banyak dosanya karena dia menyakiti hidung orang lain. Betul, menyakiti paru-paru orang lain ya. Sombara, sesak. Iya, oke. Itu tadi sudah Mito. Akhirnya saya penasaran sama ada beredar foto dan kenapa ini foto? Kenapa ini fotomu udah beredar di mana-mana? Foto kawinmu. Iya. Saya tidak mengerti. Alhamdulillah waktunya tepat. Istriku sekarang kekasihku ini adalah dia juga yang dari dulu rajin saya ajak ke kafe waktu Debo rajin nyanyi. Debo 1 Ji dia ajak. Ya itu Ji atau banyak. Iya, setia. Iya, kita tidak bisa pungkir memang laki-laki ini kelebihannya matanya memang lebih jeli itu. Betul. Lihat sana sini, sana sini. Tapi betul. Tapi kalau hati sepertinya hanya bisa diisi sama beberapa. Hanya beberapa ya? Iya, kayak beberapa. Keluarga. Oh, saya kira sama Mawar, Melati, Komang. Iya. Ups. Nah, akhirnya waktunya tepat. Akhirnya menikah. Berapa tahun pacaran? Kalau terhitung durasinya sepertinya 7 tahun. Cicil durasi BTN. BTN lunas. tapi saya juga 7 tahun di Jakarta juga jadi tidak bisa juga. LDR. Iya, relativitas. Pernah bawa ke Jakarta Komang? Pernah. Belum pernah ini kan kebetulan alhamdulillah sudah isi ini. Mau fly, mau baby moon ini jadi kayaknya dikurangin dulu trip-trip yang tidak perlu. Kayaknya. Akhirnya menikah tuh. Kenapa bisa yakin sama Komang? Maksudnya tidak secara tuh Raim Laure gitu banyak yang mau dekati pas cewek-cewek. Kau tahu cewek-cewek Kendari? Iya dulu cantik-cantik juga tahu toh. Cewek Kendari memang aku saya itu sudah pernah lihat jarang cewek-cewek di Indonesia memang cewek Kendari lumayan bersaing. Ada manis-manis sih kayak air putih iklan. Tapi yang cewek Kendari yang rambut hitam ya bukan rambut pirang ya. Oh iya. Terlihat lain nih. Rambut pirang rajin kita dapat di tempat-tempat malam. Oh iya betul. Kalau rambut hitam mau tahu. Kenapa rambutnya pirang ke tempat malam? Kau tahu kenapa? Supaya dilihat mukanya tahu gelap tuh ramah-ramah. Iya. Glow in the dark. Astaga kau pale Ira. Ya cari cewek calon kalau mau cari cewek yang pirang-pirang di tempat gelap itu. Kalau mau cari istri di mana? Selesai sholat subuh pergi ke pasar. Kalau ada cewek yang antar mamanya ke pasar sudah itu. Sudah itu Mi. Ternyata ini sebelum diantar mama dikasih bangun lama sekali. Itu kok dia mau bangun. Pas sebentar deh. Apa karena ibunya saya dia muliakan. Iya betul. Ujung-ujungnya kan diantar meskipun marah-marah dulu toh. Terus rasanya nih kan pasti ada different feel itu sudah pasti kan. Saya sudah merasakan juga kan. Sebelum menikah dan setelah menikah. Apa perbedaannya? Ternyata memang jauh lebih kompleks daripada sekedar itu ya. Ada tanggung jawab anaknya orang kita angkut dari rumahnya, bahasa ini ya kasarnya kita angkut kan. Ini orang dijaga dari kecilnya sampai dewasa. Tiba-tiba ada laki-laki yang dia suka kok angkut. Tidak tinggal dengan orang tuanya. Walaupun bisa kunjungan. Tapi maksudnya ternyata menikah itu jauh lebih kompleks, tidak melulu hanya bercinta dan lain sebagainya. Kan biasa kalau masih belum kawin keluar saja. Kalau sudah kawin kan sayang bisa pergi ini temanku kesian. Kasihan lama udah menunggu tahu gitu. Enggak. Atau mungkin istrimu yang orangnya demokratis mungkin lumayan istriku awal-awal sih sebenarnya. Bahkan saya sama nyanyi sama Deborah saja kadang-kadang marah Komang, kadang-kadang dulu kan. Dep. Aneh ini. Lumayan gatal saya dari dulu. Memang, ini saja kalau lagi garuk-garuk. Sampai sekarang. Iya, gatal memang ya. Sampai sekarang masih gatal juga cuman ada yang gatalnya termanajemen sekarang. Dulu kan gatalnya kemana-mana. Dulu kalau kita lihat cewek, di mana gatal, semua gatal. Dulu kalau saya lihat cewek, Sadem jadi nih, sudah. Betulan? Jadi sekarang kalau kita lihat cewek, Masya Allah. Ya, sudah cukup dah. Menyebut. Masya Allah. Betul. Iya.
Katanya Luar kalau biasa. mau puji perempuan, puji Allah dulu baru Ih, dia. betul sekali Masya itu, Allah. Sob. Betul Masya sekali, Allah, Sob. cantiknya. Heeh. Tuhan dulu baru dia. Betul. Jadi alhamdulillah sekarang yang dirasakan apa? Lebih tenang sekarang sudah menikah? Tidak Atau? tidak juga tenang. Tidak. Menikah itu ada Jujur kok. Menikah itu adalah ini pilihan paling radikal yang pernah saya lakukan. Iya, betul. Radikal Tapi tidak bebas. bisa buat begitu. Cuaca. Heeh. Saya sebenarnya yang saya sesalkan kenapa tidak dari dulu saya menikah malah. Oh. Kenapa tidak? Berarti maksudnya enak begitu menikah. Enak dan tidak enak dan harus ada tidak enaknya. Kalau harus ada enaknya Enak-enak saja, terus. apa poinnya enak itu? Iya, betul. Tidak. Enak itu tidak enak kalau cuma enak terus. Harus ada tidak enaknya dulu. Supaya baru enak. menjadi enak, betul. Supaya dinamis, Oh, dinamis. betul. Apa enaknya? Aduh, kepo. Rumah tangga orang lain. Yang mana dulu ini? Banyak. Iya, bukan. Yang tidak enaknya kalau misalkan apa? Mungkin kalau baru masih enak tidur dikasih bangun nih. Rahim habis galon. Masih kau yang beli Beda. galon? Masih Atau saya gas bocor ditindis pakai cobe-cobe. Oh, begini padahal bisa ya? Bisa. Galon ternyata tekniknya digelinding, tidak diangkat. Anjir, kenapa? Ternyata bisa lebih efisien bikin pakai kaki ya. iya, di mana kau lihat di Digelinding, TikTok? iya. Dan jemur baju itu harus dibalik dulu. Kalau celana harus yang paling tebal kena matahari. Ada tekniknya. Pakumnya. Ada tekniknya padahal. Saya kira kucek-kucek saja. Kalau Vakum dalaman celana dalam harus bagian harus bagian kelamin dulu dikucek. Saya pantas. Saya pikir selama ini punya aku bau. Ternyata celana dalam yang harus ada tekniknya. Ada Siapa yang ajar istrimu? Itu istri. Saya baru tahu juga sekarang. Saya baru tahu juga. Tapi ini yang buat saya respect kepada seluruh ibu-ibu, maksudnya ibu rumah tangga. Saya ibu rumah tangga ini. Nggak tahu apa-apa. Ada yang bilang, jangan kok hanya ibu rumah tangga saja. Tidak ada yang lebih sulit daripada ibu rumah tangga itu. Tidak ada. Tidak ada yang lebih sulit. Iya. Ada orang-orang masuk ke sekolah S1 kok cuma di dapur. Siapa yang bilang di dapur itu pekerjaan gampang? Enak kok bicara situ. Sampai bicara itu, aduh, emosi. Harus dibalik. Dia di dapur tapi S1. Betul. Kok di dapur? Kok tidak sekolah? Iya, ada nilai plus dong. Kalau kita saya juga sarjana, Bo, tapi Iya, emang harus sekarang begitu. kerja aku bangun pagi tuh, mau masak. Tidak ada yang lebih sulit daripada Mencebok. pekerjaan Aduh, mencebok. ibu-ibu. Saya sudah lakukan menyapu. Sederhana nih. Kenapa menyapu? Ruang Kenapa? tamuku tuh. Saya sapu nih. Mataku ini sudah bersih. Bersih. Saya lihat sudut tidak ada apapun. Datang istriku ambil sapu. Kenapa masih ada debu? Maksudnya dari sakunya kah atau dari mana? Kau tabur kembali ya ini dari mana? Itu betul loh. Itu betul. Itu betul. Dari mana ini kang? Sudutnya mana kau ambil? Betul. Saya heran. Saya kan memang ada yang tinggal di rumahku tuh. Sini maksudnya kayak meringankan jawab pekerjaan. Sama nyapu Kusyan, tapi kamarku aja memang kamarku ke menuju ke dapur. Tiba-tiba ada datang menyapu. Itu kenapa ya? Dari mana? Ambil dari mana? Betul. Dari sakumu kamu. Inana dari tong sampah ada ambil sebar-sebar kembali. Makanya membingungkan. orang-orang yang tidak ada yang salah dengan wanita karir. Tidak ada. Saya respect juga kepada orang-orang. Respect, hebat jadi Tapi bagi ini waktu. di dapur bukan pekerjaan yang gampang. Bukan. Siapa yang bilang gampang? Kau tahu kah? Saya tuh sebenarnya begini. Kalau misalkan ada yang tanya, Ira, kau tahu berita ini? Ada gosip di Kendari, ada ini tuh masa tuh ada begini sama ini. Saya bilang, minta maaf nah, dari subuh ke subuh waktuku kenapa ndak habis-habis pekerjaanku di rumah. Satu yang saya respect sama ibu-ibu tahu tidak? Bagaimana caranya dia masak ikan konsisten rasanya? Kenapa bisa? Dari saya kecil sama SMP. Kamu tahu? Mama aku juga ikan. Kamu tahu? Saya masak Indomie, Iya. sudah ada bumbunya segini, beda-beda rasanya. Beda. Sudah ada bumbunya. Beda sekali. Ini bagaimana rasanya? Sumpah. Masa toh temanku udah masak Indomie, udah begini, Ra, kau yang masak kenapa? Enak kalau kau yang masak, kenapa? Beda-beda Nah, sama sama dia. Ci. Enggak, Ra, kalau udah ikan kenapa enak? Enggak, karena kan biasa kan memang mungkin di tangan. Cuman, Keringat-keringat ada jatuh sedikit toh, rasa-rasa keringat somba. Sebab pernikahan ini kenapa sulit? Iya. Karena dia ibadah 24 jam. Betul, makanya dibilang kalau susah memang hadiahnya kan surga. Kalau gampang kipas angin, jalan santai. Jalan santai, jangan menikah. Kalau sholat kan paling lama 5 menit. Iya, betul. Saya kadang sholat mungkin 2 menit kali. Coba saya Allahu Akbar langsung sujud. Cepat sekali kan Kenapa autopilot. Iya, autopilot. Kalau menikah
lagi saat sholat juga ibadah menikah Betul. juga, lagi selesai sholat masih istrimu masih tempatmu ibadah. Iya betul. Dan Jadi kan sekarang kan banyak ini isu-isu toh, karena saking banyaknya KDRT, saking banyaknya tuh di hal-hal tentang kekerasan, perceraian dan lain-lain. Terus atau enggak juga ada juga mungkin yang ternyata menikah, ternyata dia ternyata dia tidak menyukaiku. Jangan menikah kalau belum siap. Itu jawabannya gimana? satu. Bagaimana? Kita tidak akan pernah siap. Tapi kalau orang yang takut memang dari sekarang, jangan sama menikah sebab mending kita begitu. berhadapan kepada hal yang belum kita coba. Kalau misalkan ada di depanmu dia ini orang, ini anak, dia bilang, Rahim saya nggak mau saya menikah deh, karena kali saya rasa menikah susah sekali, kayak ribet begitu. Sebenarnya pilihan juga ya, tapi kalau kita laki-laki tuh, kalau kita laki-laki kan menikah adalah sebagian, menikah adalah sunnahku. Siapa yang tidak ikut sunnahku bukan kaumnya saya. Iya betul. Rasulullah yang bilang itu, menikah itu adalah sunnahku. Betul. Yang berarti, tidak ikut sunnahku bukan kaumku. Bukan, berarti tabe dia, kita mikir-mikir. Kita mikir-mikir sedikit. Iya begitu mungkin dia. Oke. Menarik sekali memang kalau masalah pernikahan ya. Banyak yang insecure duluan, tidak mau menikah karena banyak cash. Sebelum kau lanjut ini saya harus potong. Apa-apa? Saya juga orang yang itu. Orang-orang yang harus bangun karir dulu bersama menikah. Saya juga orang itu. Dan saya juga punya teman yang saya akan bangun karirku baik-baik kalau sudah bagus karir ini saya menikah. Saya orang yang itu, saya punya teman yang seperti itu. Setiap teman saya yang seperti itu, kita selalu sepakat. Kenapa bukan 3 tahun lalu saya menikah? Setelah padahal menikah. Saya orang itu juga. Karena memang kita so tahu terhadap sesuatu yang belum kita coba. Betul, jangan orang so tahu, orang jalani dulu. Kita tidak akan pernah Jangan seuzon sama sesuatu yang belum dijalankan begitu. Menikah kan cuma 2, mental sama finansial. Betul, itu saja. Finansial itu jangan berpikir hotel yang mahal. Kalau mau menikah di hotel, tekniknya ini, teknis ini. Siapkan uang setengah saja bisa menikah. Kenapa bisa? Misalnya hotel kan 50 atau 60, siapkan 30. Bisa menikah. Dimana? Karena amplop lebih daripada itu. Betul. Percaya sama saya. Yang uangnya 30 menikah di hotel. Kan hotel kan paling murah sekarang sama singa. Di mana kau menikah? Swiss Bell. Baru yang paling atas lagi sial. Menyesal juga saya. Harusnya di KUA saja. Berapa habis uang waktu itu? Ya itulah ada terus gitu. Berapa? 200? 300 up 200? Enggak lanjut aja. Tapi kalau mau ambil paket yang paling murah, hotel itu 35 paling murah. Jadi kamu hanya perlu siapkan 15 sampai 20 setengahnya. Karena amplopnya orang hopoboka. Amplop hopoboka. Namanya itu. Hopoboka. Dep, kalau perempuan udah jadi masalah, jadi kayak tunggu-tunggu aja begini. Berapa? Siapa yang paling banyak? Enggak juga. Kita hidup di dunia yang banyak juga perempuan yang tidak mau dikasih begitu. Betul. Kau pikir kau beli saya? Kau kira saya kan doang? Aduh, kan doang. Kau beli saya, saya juga pengen juga berkontribusi terhadap bahagia kita. Betul, itu salah satunya saya. Pas kakak aku tuh udah tanya begini, ada yang lamar kok mau aja? Iya, coba tanya. Berapa ini? Saya udah jual anak saya. Kan saya kan orang tuanya udah ndak ada dua-duanya, sudah meninggal. Terus kakakku bilang, saya ndak jual anak nasa. Jadi saya mau tanya harga, mau yuk ndak. Apa saya tanya saja. Ndak minum, ndak merokok, ndak minum, ndak main klub malam, sama tidak main judi. Itu aja. Coba. Terus dia tanya lah. Bahkan tidak ada uang panah istri kemana? Astaga, serius. Tapi saya kasih ATM dengan pinnya lebih banyak. Betul. Lebih banyak itu daripada. Saya juga mau kalau begitu. Nggak ada uang panai tapi ATM. Dengan pinnya untuk di rumah. Iya betul. Nah terus kan ini kan banyak beredar begitu foto pernikahanmu pakai baju Bali. Foto di mana itu? Di ini pura yang di ini. Di Kendari jika. Iya bagusnya tuh, bagus tuh. Saya pernah aja di situ. Ditipu kasihan. Saya pernah aja berfoto di situ lah. Cewekku kan orang Bali. Saya sempat bilang pasti nih ini di tempatku juga pernah berfoto. Malah orang yang pikir saya nyebrang ke Hindu begitu. Kan kebetulan istri kan dulunya Hindu, saya Muslim. Ada ide ini bagaimana supaya adil kita ke Kristen saja sama-sama. Bagus juga itu ya. Terus saya tanya keluarga dulu ya. Kenapa? Saya juga pikir betul juga adil tapi memang adil. Tapi kenapa? Tapi ya ampun. Aduh, kita harus akrab kembali lagi sama orang Kristen. Betul. Belajar susah sob. Kan kalau diantara kalian kan tinggal satu yang belajar yang satu jadi guru. Betul. Susah juga kita ini
Sudah Islam saya dulu deh. Akhirnya terpaksa dia Islam. Iya. Ya, semoga ya selamanya langgeng ya. Iya, itu di apa namanya di pura itu ala-ala itu. Sesuatu yang dulunya kita benci dan kita lakukan lagi yang tunjuk-tunjuk awan itu. Iya, sandar-sandar sini, sandar-sandar bahu, tunjuk awan padahal apa ini? lagi mendung, mau hujan. Begitu-begitu. Betul. Sekarang tidak ada mau tunjuk-tunjuk perut, cium-cium perut. Iya, sekarang itu masalahnya kita. Rajin ini. Iya, betul. Tidak pernah elus anakmu. Asik. Oh, jadi bangun pagi sekarang elus anak, cium dulu apa? Ngaji-ngajikan tuh, bacakan Dibisik-bisik. Al-Ikhlas. Oh iya, betul. Nah, gitu-begitu. Alhamdulillah Komang tidak terlalu ribet ya. Aneh ininya. Bukan cewek ribet ya. Alhamdulillah tidak mendapatkan wanita seperti saya. Enggak, jangan. Setiap wanita hanya perlu laki-laki yang tepat saja. Betul, dan laki-laki yang mengerti dia apapun yang terjadi, mau jungkir balik. Akan ada, begitu pemirsa. Jadi kita tahu nih ya, Raim ini terkenal dia selain stand up, lagu-lagu, quotes. Quotes ini luar biasa. Memang itu biasa dapat dari mana? Dari lagi nongkrong di kamar mandi, tiba-tiba ada sesuatu begitu. Itu dapatnya dari stand up juga. Kalau stand up selalu Gimana? Kita belajar setup punchline tuh. Oh, ada punchline. Itu prepare-nya punchline itu bagian lucunya. Iya. Biasanya setup punchline. Nah, di public speaking komunikasi dasar setup punchline dapat juga. Di depan di building, kemudian di akhirnya entah mau di punchline-nya ke ketawa atau ke sedih atau ke haru. Yang kayak tadi Pak Haji Akum itu sebenarnya punchline juga dalam teori komunikasi. Pak Haji Akum tuh orang dia bangun ekspektasi di kepala apa ini? Apa Pak Haji udah pergi di mana? Makanya saya pakai bahasa Wanci tadi biar pas saya bilang kok kasih naik haji misalnya itu lebih ke punch, di punch perasaan. Iya, makanya tadi kita mau menangis semua. Oh, nah, begitu itu kita caranya. dapat dari stand up comedy. Dan ternyata konsep setup punchline ini kita dapat bisa kita terapkan pada hal yang lain. Salah satunya quotes tadi dan lain sebagainya. Coba kasih quotes dulu. Sama peserta sama anak-anak mau baka-baka podcast TVRI ini. Coba kasih. TVRI. Mau baka-baka TVRI. Oh, untuk TVRI. Untuk TVRI, coba untuk TVRI. TVRI Soso itu. Itu bukan. Itu sudah dari dulu. Dari dulu. Tetap menjadi ini ya, wajah Sulawesi Tenggara TVRI. TVRI tetaplah menjadi wajah Sulawesi Tenggara. Ya. Ini kan dilihat-lihat kan peminat quotesnya tinggi rata-rata. Paling banyak viewersnya quotes yang mana ini? Ada yang 30 juta, ada yang 50 Coba juta. yang paling diingat quotes yang mana? Palingnya itu puisi tepatnya. Sang Badut itu. Saya masih hafal mungkin ini. Nanti dikasihkan musik-musik nanti di foto. Coba ada musik deh. Tidak nanti di foto. Nanti. Sekira musik. Judulnya Sang Badut. Sang Badut. Iya, judulnya. Bercerita tentang badut memang. Ini Sang Badut. Semoga saya masih ingat ya. Nah, bercerita tentang badut bukan? Ini Sang Badut. Komedian kan badut. Saya, kamu, ini kita yang badut saja yang ya. Boleh ya? Coba. Sang Badut ya. Oke, kita dengarkan. Sang Badut. Bismillahirrahmanirrahim. Jika pelukku tidak lagi menjadi tempat terhangatmu, tidak lagi menjadi tempat ternyamanmu, tidak masalah bagiku. Tugasku hadir di sekelilingmu adalah memastikan setiap detiknya kamu tersenyum. Jika ada orang lain yang bisa hadirkan senyuman itu lebih daripada kasih yang kusuguhkan, jangan sungkan sampaikan kepadaku, maka tugasku sudah selesai. Tidak usah peduli dengan sedihku, itu urusanku. Saya yang paling tahu tentang diriku, urus saja bahagiamu. Sang Badut. Simple ya, singkat, padat, jelas dan menggambarkan memang seorang badut. Iya, betul. Keren. Ini kalau suka bikin begini berapa detik? Maksudnya pada saat terlintas di sini langsung tak sebelum hilang. Kemudian itu kita kan itu tadi penulis ulung ya, misalnya lagi di pasar atau ini lagi di mana? Ingat nggak? Tidak ditulis lokasinya di sini. Di Lawata kah di mana? Kos-kosan di apartemen deh kayaknya. Apartemen. Oke, sudah nikah waktu bikin Sang Badut? Belum menikah. Iya, saya tidak saya juga tidak memungkiri walaupun saya tidak bangga ungkapkan ini bahwa cahaya industri ini tidak bisa dipungkiri sering diajak kita kepada jalan-jalan yang berliku dan kadang-kadang sulit untuk kita hindari. Betul. Dan saya tidak bangga bilang ini. Sebelum juga sama Komang juga ini
lumayan banyak tuh lika-likunya, singgah-singgah ke beberapa hati yang lain, agak coba-coba, menempel-nempel iya, sedikit, nempel-nempel. agak menempel-nempel Kumpul sedikit. kebo. Astagfirullah, Raib, ini anak. Hei, kok didengar pi satu Indonesia Raya? Itu bercanda. Nggak apa-apa, itu bercanda saya. Tidak bisa dipungkiri. Oh, Komang bilang jangan kok selingkuh begitu. Saya bilang saya tidak selingkuh, saya lagi seleksi. Iya, saya sayang kok, tapi saya harus pastikan kamu yang paling saya sayang di antara yang lain. Betul. Saya tidak boleh, saya tidak mau habiskan umurku dengan orang yang saya setengah saya sayang. Betul. Harus kamu yang paling saya sayang ini. Betul. Bilang, kau juga jangan kau hanya berpikir kira-kira saya. Kau cari juga alternatif yang lain. Sangat demokratis hubungan kalian waktu itu ya. Iya, saya tidak mau bangun pagi dengan orang yang saya tidak sayang. Betul. Bangun pagi tiba-tiba sudah emosi lagi. Untuk orang yang misalkan ada pada satu hubungan, tapi kau rasa tidak sepenuhnya saya sayang, jangan ya tinggalkan dan bicara yang lain dan lebih baik dan betul daripada kau menyesal seumur hidup. Seumur hidupku nih. Itu perempuan yang kamu sayang atau tidak sayang itu. Enggak mau kok dia. Setiap pagi kau akan dengan dia, kau akan cium bau mulutnya. Iya, Oma, betul itu saya. Kau akan dengar dia kentut di jam 12. Kenapa harus jam 12? Komang kentut jam 12. Karena dua kepala itu dia. Iya. Sudah inilah hormonnya lagi kompleks. Itu bukan istri yang kentut anakmu, tapi dia melalui dituduh dia anakmu yang kentut. What? Saya kira masih telinganya yang terbentuk gitu belum. Ternyata dia sudah ada. Iya, betul. Oke. Jadi harus kau pastikan orang yang kamu akan nikah itu orang betul-betul. Pokoknya 100% dia. Walaupun tidak ada orang seperti itu. Tidak ada orang yang tidak ada orang yang sempurna ya. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Dan juga merek rokok ada. Jadi kalau kan itu konten-kontennya Raim kan menurutku di dalamnya tuh ada edukasi terus maksudnya edukasi itu dalam hal edukasi penulisan ya. Maksudnya anak-anak yang suka menulis itu bisa mencontoh. Iya, kadang kita bisa narasinya tentang dunia kerja, dunia kampus. Betul. Juga. Ada edukasi, ada di dalamnya tertanam nilai-nilai kasih sayang, cinta, keluarga masuk. Nah, ada konten-konten sekarang yang viral tanpa masuk beberapa apa sih poin-poin itu begitu. Cuma kayak mandi lumpur tiba-tiba mohon orang tua mandi lumpur, kasihan kan. Maksudnya nothing edukasi di situ. Menurutmu bagaimana kalau pas ngelihat konten-konten seperti itu? Cerdas itu anaknya. Iya. Saya suka deh pada saya. Tapi menurutku kalau mau menghujat nih, kalau mau apa maki-maki tapi tidak beradab. Iya, betul. Cerdasnya dalam artian dia bisa membaca peluang bagaimana dia tahu orang Indonesia butuhnya apa, dia pintar baca algoritma, dia pintar gunakan ibah sebagai ladang untuk mencari cuan. Cerdas. Tapi tidak terlalu berkurang no akhlak ya kalau mau dibilang. Tidak semua yang baik benar. Harus dua komponennya. Tapi kalau misalkan ya di satu sisi si ibu ini juga yang mandi lumpur. Dilema juga itu. Dia kan butuh duit. Dia juga butuh duit. Saya tadi malam itu buat Pampers live sama Komang. Iseng-iseng ya. Live di TikTok sama Komang iseng-iseng karena kebetulan dari maghrib ke Isya itu lumayan ada gapnya. Apalagi Isya di Sulawesi kan bukan jam 7 pas, jam 7.30 lebih-lebih. Jadi ada gap 1 jam itu sebelum kita ini. Kita live TikTok ya. Live TikTok dapat $20 tuh. $20 berapa rupiah? $23 tepatnya. 300.000 lebih. Lumayan ya. Duduk bodoh saja. Cuma bayangkan ibu-ibu yang mandi itu tuh. Iya, itu berapa? Berarti lebih nih jutaan nih 1 kali live. Masya Allah. Kata yang paling tepat itu dilema. Mereka mau berhenti. Siapa yang tidak mau uang segini? Nanti saya beli ini deh. Apa namanya? Iya betul. Balsem biar hangat nanti. Iya, kalau misalnya sakit itu tinggal kerok, istirahat sedikit, lanjut lagi mandi lumpur. Sakit lagi mandi lumpur. Iya. Ini juga Ini juga bukti bahwa untuk berkarya tidak selalu harus menggunakan cara-cara berkantor dan lain sebagainya. Dan berkarya itu tidak perlu juga beli properti yang mahal. Iya, cukup baskom. Lahan kosong di belakang rumahmu. yang masih ada pohon ubinya ya, yang masih ternaturalisasi. Terus beli baskom dengan timba yang sebisa mungkin itu timba tidak ada gambar bayinya ya. Timba love. Nggak boleh. Boleh gambar polos. Harapannya untuk industri hiburan di Indonesia kayak terlalu jauh di Indonesia, Kendari lah. Kalau Kendari dulu terus ke Indonesia gitu. Kalau boleh. di Kendari harusnya
Tapi Apa? kita sudah bicara ini dari dulu, tidak pernah terjadi Nggak terus. apa-apa, Ji. Iya. Kan memang begitu. Selalu. Kan memang begitu. Iyo. Yang penting ada suaramu, Rahim. Ini Cerita, Mi. bicara paling munafik ini. Sudah ini mau baka-baka Bella. Bicara Mau baka-baka. kita, Memang gitu. dari dulu. Ini dibilang Karena buktinya apa? Lihat saja poster-poster di jalan itu. Ini dibilang hamur-hamur air mulut Ya. nih. Mau baka-baka. Lihat saja poster-poster pinggir jalan itu, ada tidak seniman dari Kendari yang ada mukanya di poster? Oh, tidak ada. Ya kecuali saya ya, walaupun tapi kan Ada malah yang sana kenal sabar siapa itu, Bra, ini? yang mas-mas itu. Sumpah, Itu saja, itu saja. Bukan cuman pemerintah juga harus dibenahi untuk lebih mensejahterakan seniman. Maksudnya lebih dipakai seniman-seniman yang lokal. Iya. IO juga. IO juga. IO juga itu juga, jangan juga. Itu Iya, betul. IO juga dan masyarakat juga. Betul. Masyarakat juga nonton juga yang produk. Saya pernah jadi pembicara di UI. Saya belum pernah bicara di kampusku. Betul. Bayangkan. Di Unhal belum pernah bicara. Belum pernah. Ada, halo Pak, bisa undang Rahim besok. Ada lah beberapa ya, tapi itu pun ya sudah Iya, tabe-tabe juga ya. Tabe harganya cuma tabe. Oh iya, tabe. Saya Bicara pernah isi sama ulang siapa? tahun provinsi-provinsi lain. Saya tidak pernah isi ulang tahun provinsi Sultra. Di mana provinsi mana? Ada lah ya, Mbak. Ada lah ya, jangan nggak usah disebut. Dan provinsi besar. Tapi provinsimu sendiri belum belum pernah. belum pernah dipanggil. Lucu ya? Iya, agak lucu nih. Sama juga, tapi menurutku perlahan bisa digeser ini. Anak muda juga, IO juga, teman-teman kreatif juga, jangan hanya menjadi anak muda yang mengutuk keadaan. Betul. Saya bikin pertunjukan stand up. Ya bikin sendiri, kalau tidak ada yang mau undang ya saya bikin sendiri. Kasian Dana sendiri. Bagus tapi Ya, itu bagus. berarti saya merdeka sebagai seniman. Betul. Berarti Seniman itu mati kalau dia tidak biayai karyanya sendiri. mantap. Setuju. tunggu Karena siapa? bagaimana cara kita mau semangat yang di bawah yang belum jadi? Kalau Bukan, bagaimana kamu mau semangat kalau kau saja tidak semangat? itu masalahnya. Bagaimana Semangat. orang mau pakai kok kalau kamu saja tidak berdayakan dirimu sendiri? Betul. Gitu Harusnya sih, seniman semuanya. itu bisa hidup dari dua minimal ya, dari undangan dan juga bentuk karyanya. Iya, betul, Kalau betul. stand up comedian kan tidak ada yang undang, saya bikin acara orang beli tiket. Betul. Nah itu. Betul. Alhamdulillah ya, Tapi rame juga. kasihan seniman-seniman misalkan musisi di Kendari harus tunggu sponsor dari rokok terus baru. Serius itu tuh, betul Iya, itu betul. kasihan. Itu patut disayangkan dan mungkin bisa menjadi PR ya. PR yang udah tahu kapan selesai. Dan bukan cuma PR-nya pemerintah dan Iya, kita PR-nya semua ya. masyarakat. Masyarakat mungkin bisa merubah mindset untuk mulai sekarang mulai mencintai apa? Pelan-pelan. Saya pun bisa naik di orang sebut nasional itu karena waktu di Kendari saya diapresiasi besar sekali sama orang Kendari. Kita bikin konser di salah satu kafe tempatnya Debo Iya. nyanyi dulu itu. Iya. Kita bikin konser lokal. Yang beli banyak ini ada 300 orang yang nonton kita dan kita bukan IO. Habis kursi Dan kita bukan ngantri. siapa-siapa. Betul. Nah, bagaimana kalau apa yang kamu lakukan ke saya dulu, kau terapkan ke orang-orang setelah saya? Betul. Bisa tidak itu dijadikan apa namanya? Maksudnya batu loncatan buat yang lain, kan? Seperti itu. Begitu. Mantap. Itulah ya. Buat pesannya buat anak-anak yang lagi nonton mungkin sekarang, terus mereka lagi baru mau menuju ke karirnya masing-masing. Itu apa? Pertama, kalau Steve Jobs dia bilang tuh, stay hungry, stay foolish, apa kabarnya? Tetap lapar, tetap bodoh. Tetap kau rasa, tetap saya lapar ini mau belajar, saya tetap bodoh. Harus belajar terus, itu pertama. Yang kedua, berani coba. Sebab kadang kita merasa so tahu terhadap apa yang Kita paling belum coba. terbaik buat kita, padahal ada hal yang lain mungkin bisa lebih bagus untuk kamu. Betul. Saya pikir saya kan stand up saja, ternyata bisa nyanyi, bisa film, bisa film, bisa betul. apa, jadi podcaster. Dan Itu sekarang belum pernah terbayangkan sebelumnya. percaya sama saya, dengan gadget yang kamu punya sebenarnya bisa mengantarkan kamu menjadi apapun selagi kau bisa maksimalkan itu dengan tepat. Setuju. Yo. Zaman sekarang udah usah susah. Ada HP-mu sudah. Tidak perlu merantau untuk sukses Nggak sebenarnya. perlu beli tiket pesawat. Yo, Iya. Nah, terus nih Rahim bajunya kita lihat ya, sangatlah etnik sekali ini. Apa ini? Tenunan apa? Ini dari NTT sebenarnya. Tenunan NTT. Iya. Saya pengen juga pakai yang dari kita, tapi belum semasif dari luar produksinya. Oh, apanya? Bahannya? Bukan, maksudnya dalam artian kayak aduh, kita takut juga bicara jangan sampai ini ya. Iya, Tapi betul. dalam tidak bisa dipungkiri tenunan kita bagus-bagus, tapi
kita tidak bisa akses kayak mau ke mall. Kita bisa beli di mana? Daily. Dia kayak hal yang spesial. Ini harusnya menjadi hal yang biasa ini. Buat daily dia agak susah memang kita punya produk. Tidak boleh terlalu eksklusif juga. Betul, karena kita mau kenalkan. Dan ini juga saya pakai yang begini sebagai bentuk juga saya capek juga ikut tren. Saya capek menjadi orang itu. Zaman dulu ada masa di mana sepatu harus ganti per 3 bulan, per 6 bulan. Betul. Baju harus merek tertentu, celana harus merek tertentu. Saya bilang sampai kapan kita begini? Karena tahun depan beda lagi, mereknya, depan beda lagi tren. Sekarang sampai bagaimana kalau saya pakai baju yang saya suka? Kenapa nih orang pusing? Bukan yang orang lain pakai. Betul. Bagaimana kalau saya pakai baju yang saya suka? Bukan semua orang pakai. Iya betul. Jadi kalau misalkan saya pakai daster terus tinggal pakai sneakers kan keren kan? Tapi sesuka nyaman ya. Oke, silakan. Jadi pakaian itu banyak orang anggap untuk mengangkat dirinya. Mengangkat derajat, coba. Mengangkat derajatnya. Bagaimana kalau dibalik? Saya tidak perlu pakai apapun untuk mengangkat diri sebab saya lebih mahal daripada bajuku. Nice. Iya. Nice, betul. Saya lebih mahal dari brand-brand itu ya. Bisa saya pakai baju kaos biasa-biasa, baju kaos Raim. Tapi Raim harus begitu. Kamu harus jadi begitu. Fokusnya juga, ke dirimu, bukan ke pakaianmu, bukan ke apa itu pakai jam yang ada layarnya. Betul. Handphone harus iPhone 14 sampai kapan? Jangan brand yang bikin. Jangan brand harus ada layarnya. Iya. Kenapa kok bisa teleponan di jamu, Mas ya? Iya, padahal jam untuk lihat jamu. Kenapa semua nggak bisa lihat? Kenapa ada notifikasi WhatsApp di jamu? Semuanya. Apa dah bikin ini? Jam apa? Di mana jamu? Saya lagi cas. Kenapa kok cas jamu? Cas apa? Kok nggak terima kah? Tiba-tiba di masa depan ada yang begini nanti. Misalkan ada yang begini nanti. Apa tuh lagi apa? Saya lagi nonton Netflix. Ya Allah, di TV. Ada tugasnya masing-masing toh di TV. Kasiannya itu. Lagi nonton drakor. What the fuck? Kasiannya orang Graham Bell, Alexander Graham Bell. Kasian itu orang-orang yang terlalu ikut dengan arus. Betul. Dia ikut arus atau dia lagi di bawah arus, beda betul. Yang kecebur ya karena dia terbawa arus, beda ya. Jadi pokoknya jangan bikin brand, jangan kamu pakai brand supaya terlihat keren, tapi jadi keren kamu. Jadi yang kamu pakai tuh apapun yang kamu pakai itu keren bisa saja. ya. Oke, dan akhirnya pemirsa ini ya, karena memang Raim udah suka branded, ini kan bukan branded. Iya, kita bikin kasihan. Saya suka coba buka dulu, buka. Jadi untuk saya nih. Untuk kamu. Ini lokal kita buat sendiri ya. Alhamdulillah tadi malam satu lambat tidur karena saya jahit ininya ya. Susah sekali jahit tidur nata buka-buka. Yang bagian XL-nya di. Tahu. Bagian XL-nya. Bagus. Bagus Kak. Mau bakal. Iya, saya senang. Jangan bosan-bosan main pulang kampung ini. Jangan bosan-bosan main ke TVRI Raim. Terus semoga kaosnya bisa dipakai. Minimal bantu istri kupas bawang. Rajin pakai. Cuci pakaian dalam yang duluan di bagian tempat kelaminnya apa? Pakai ini ya. Ini nyaman kok bahannya. Iya, alhamdulillah ya. Oke, terima kasih Raim. Terima kasih kru-krunya Raim sudah datang, sudah bangun pagi. Thank you so much. Sehat terus, berkarir terus, dan pokoknya tetap jadi diri sendiri. Aku suka banget gaya kamu Raim. Oke, dan semuanya jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Di-share di semua akun-akun. Komen juga jangan lupa ya. Dan tetap selalu tongkrongin kita dan menonton semua persembahan-persembahan karena masih banyak lagi tamu-tamu nanti yang spesial-spesial dan tetap menggunakan bahasa Kendari dan tetap kita say. Oke, boleh Mi. Dan jangan lupa selalu tonton Mau Baka Podcast. Cerita nih. Udah. Cerita dulu lah. Udah. Raim. Dadah guys, terima kasih ya. Makasih ya. TVRI Media Pemersatu Bangsa. Soso itu. Masih ada gak Soso itu? Oh ya. 1, 2, 3. Soso itu.